ketika kita kecil kita ingat kita meniru ayah kita meniru orang tua kita. Ketika kita masuk sekolah, masuk SD, kita meniru guru kita. Ketika kita masuk kampus, kita meniru dosen kita, guru besar kita, profesor kita. Di masyarakat juga begitu. Masyarakat meniru atau mengidolakan panutannya, mengidolakan ustadznya, mengidolakan ulamanya. Nah, disitulah letak masalahnya sekarang. Ketika kita salah idola, ini jadi masalah. Ya, kenapa? Karena kalau orang sudah mengidolakan seseorang, dia akan rela merubah tingkah lakunya, merubah bahkan cara berpakaiannya, cara berpenampilannya, karena dia kagum pada orang tersebut. Makanya wajar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, almar'u ma'aman ahab, seseorang nanti bersama yang dicintainya, yang diidolakannya, karena dia akan meniru segala hal yang dia sukai itu. Nah, cuma permasalahannya sekarang adalah banyak di antara manusia yang salah idola. Ya, sebagian orang mengidolakan artis yang tidak kenal dengan agamanya. Ada yang mengidolakan pemain bola yang tidak mengenal arah kiblatnya, tidak pernah sholat. Ada orang yang mengidolakan tokoh tapi jauh dari Allah. Nah, ini jalan. Jadi ketika kita salah idola, maka kita akan rusak, karena kita akan mengikuti siapa yang kita idolakan tersebut. Nah, itu penyakitnya kita di zaman sekarang, gampang mengidolakan. Viral sedikit, ya langsung jadi idola. Kaya sedikit, langsung dipuja-puja. Ya, padahal belum tentu dia dekat dengan Allah. Baik. Jadi ini krisis terbesar pada umat hari ini, krisis keteladanan. Oleh karena itu, kita akan mengkaji siapa sih yang mesti kita teladani, siapa yang mesti kita ikuti, yang kita tiru, yang kita contoh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran ya tentang manusia-manusia pilihan yang seharusnya kita teladani. Allah mengatakan, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka dengan hidayah mereka, maka ikutilah, teladanilah. Ya, di antaranya mereka yang menjadi imam hidayah, imam petunjuk adalah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang Nabi Ibrahim, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya ketika kami menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu ya Allah mengatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama, saya menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Baik, apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim ini menjadi imam? Ya, beliau jadi imam bukan karena beliau ganteng, bukan karena beliau kaya, bukan karena beliau populer, bukan karena beliau artis. Tidak. Beliau jadi teladan, jadi imam karena beliau melewati serangkaian ujian yang berat yang Allah ujikan kepada beliau. Jadi setelah diuji, ya, setelah lolos dari ujian tersebut, baru layak beliau menjadi seorang panutan. Jadi kalau kita lihat, memang sabarnya beliau terhadap ujian itu sabar yang patut kita teladani. Dan sabar terhadap ujian, kita tahu jemaah sekalian, adalah salah satu di antara 3 tanda kebahagiaan seorang muslim yang hakiki. Kita tahu ada 3 tanda, kalau seorang memilikinya maka dia adalah orang yang bahagia yang sebenarnya. Dan itu yang kita cari hidup di dunia ini, bahagia. Nah, maka kalau bahagia, tempuh jalannya. Apa di antara jalannya? Yaitu sabar dalam ujian. Jadi ada 3 tanda kebahagiaan. Yang pertama, idza btuliya sabar, wa idza utiya syakar, wa idza aznaba astaghfar. Fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah.
Pertama, kalau diuji dia bersabar. Yang kedua, kalau diberi dia bersyukur. Dan yang ketiga, kalau dia terlanjur berbuat salah, cepat-cepat dia beristighfar. 3 tanda ini ada semuanya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita cari hidup di dunia ini, ya tentu kita semua sepakat yang kita cari itu cuma satu, kebahagiaan. Tidak ada itu orang bangun subuh-subuh dia bilang ya Allah sengsarakan hidupku. Ada tidak orang berdoa begitu? Tidak ada. Semua orang pengen bahagia, tapi masalahnya kadang jalan yang ditempuhnya salah sehingga tidak sampai pada tujuannya. Ada yang menyangka kebahagiaan itu pada harta, sehingga dia mengumpulkan harta siang dan malam, tidak peduli mau halal mau haram caranya, yang penting banyak hartanya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia banyak hartanya, apakah dia bahagia? Justru tidak bahagia, karena hartanya dengan cara yang tidak benar. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kebahagiaan terletak pada harta. Coba cari satu ayat saja yang menunjukkan Allah letakkan kebahagiaan pada harta, enggak akan ketemu. Justru kita temukan ayat justru orang sengsara karena harta. Contohnya siapa? Qarun. Makanya seandainya Allah letakkan kebahagiaan itu pada harta, tentu Qarun orang yang paling bahagia hidupnya. Tapi ternyata tidak. Ada lagi yang menyangka bahwa kebahagiaan itu terletak pada tahta, jabatan, kekuasaan. Sama juga. Ternyata bukan pada itu Allah letakkan. Karena kalau seandainya pada kekuasaan, tentu Fir'aun orang yang paling bahagia hidupnya. Tapi ternyata justru dia sengsara karena kekuasaannya. Takut kalau-kalau ya diambil jabatannya, takut kalau-kalau dilengserkan, takut kalau-kalau banyak takut-takutnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, orang salah jalan sehingga dia tidak merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Maka Islam konsepnya jelas. Kalau ingin bahagia, jelas konsepnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Cuma dengan mengingat Allah, cuma dekat dengan Allah, cuma dengan kembali kepada Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, tatma'innul qulub. Hati ini akan tenang, hati ini akan bahagia. Nggak ada cara lain. Nah, di antara hal-hal yang menenangkan hati, yang menyebabkan kita dekat dengan Allah itu 3 tanda tadi itu. Yang pertama, sabar terhadap ujian. Nah, ini kita teladan, ini yang kita akan tiru dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebagai contoh role model kita sebagai umat Islam. Jadi yang pertama, Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya yang musyrik. Sabar beliau terhadap ujian tersebut. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya sendiri. Ya, ayahnya bukan sembarang orang. Dia ini tokoh pembuat patung berhala. Ya, bahkan sampai Nabi Ibrahim ingin dirajam oleh ayahnya ini karena dakwahnya beliau ini. Ya begitulah tokoh ya. Tokoh itu tidak gampang untuk didakwai, beda dengan orang biasa. Tokoh itu kadangkala meskipun kadang dia tahu bahwa itu kebenaran, belum tentu dia mau ikut. Kenapa? Karena takut hilang jabatannya, takut hilang kedudukannya. Sama seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu ketika didakwai oleh ponakannya sendiri Nabi Muhammad, beliau itu tahu ya bahwa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu benar. Tapi kenapa beliau tidak mau ikut? Gengsi, karena beliau tokoh, beliau pemimpin Quraisy. Nah, jadi sama dengan bapaknya Ibrahim. Kenapa tidak mau ikuti Nabi Ibrahim? Ya karena dia tokoh, pembuat patungnya orang-orang musyrikin pada masa itu. Sampai-sampai ya bapaknya ini ingin merajamnya. Saking marahnya ini ya bapaknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi meskipun begitu, Nabi Ibrahim menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Meskipun beliau berada di atas kebenaran dan bapaknya di atas kebatilan dan kesesatan, beliau tetap beradab kepada bapaknya. Dia bilang, ya abati, wahai bapakku, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak memberimu manfaat sedikit pun? Dia tidak marah-marah, tidak mencaci maki, tidak menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan. Tidak. Begitulah adabnya, etikanya berdakwah kepada orang yang memiliki kedudukan, apalagi dia orang tua kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam surah Luqman Allah sebutkan,
Bagaimana menghadapi orang tua yang musyrik? Kalau orang tuamu memaksamu berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergauli mereka dengan cara yang baik di dunia. Wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tapi ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada aku. Nah, itu metodenya. Jadi meskipun kita mendakwai orang yang jelas-jelas salah, jelas-jelas keliru, jangan tong kita terbawa emosi. Karena banyak orang berdakwah juga cuma bermodalkan semangat, hamas. Ya, tapi ilmunya kurang, sehingga apa? Ya, merusaknya lebih banyak. Ya, orang makin lari dari apa? Dari agama jadinya, bukan malah makin kembali. Makanya Nabi ketika pernah menasihati Muaz, beliau mengatakan inna minkum lamunaffirun wa inna minkum lamunaffirun wa inna minkum lamunaffirun. Di antara kalian ada memang yang bikin orang lari dari agama. Kenapa? Caranya yang tidak benar, caranya yang terlalu berat. Agama sudah berat, ditambah lagi metodenya yang berat, sehingga orang semakin lari darinya. Ini metode atau teladan yang pertama kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, beliau diuji dengan pembangkangan kaumnya. Jadi ketika beliau menegakkan hujah dengan menghancurkan berhala untuk menegakkan hujah kepada kaumnya, boro-boro mendapat penerimaan, malah justru pembangkangan dari kaumnya. Padahal sudah jelas sekali apa hujah yang beliau tegakkan. Bahkan akalnya kaumnya sudah menerimanya awal mulanya. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya, ya, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhalanya berkeping-keping, kecuali yang besarnya ditinggalkan supaya mereka kembali. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu sengaja tidak ikut pada hari raya besarnya kaumnya. Beliau tinggal untuk masuk ke rumah ibadah kaumnya. Ketika orang-orang sibuk pada hari rayanya, Ibrahim sendirinya pergi ke rumah ibadah kaumnya. Lalu dia masuk, dia ambil kapak, dia hancurkan seluruh berhala tersebut. Bayangkan perbuatan yang dilakukan Ibrahim, perbuatan besar, tidak main-main. Jangan ditiru ya, kalau ini ditiru bisa hancur, dibunuh sama orang. Ya, ini bukan untuk ditiru. Tapi maksudnya ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam rumah ibadah tersebut, dihancurkan seluruh berhala dan dia tinggalkan satu berhala besar. Dan dia letakkan kapak tersebut di bagian leher berhala besar tersebut. Lalu setelah kaumnya selesai dari perayaannya, dia kembali ke tempat, mereka kembali ke tempat ibadahnya. Lalu apa yang terjadi? Kaumnya kaget, ya, dan marah besar. Siapa yang melakukan hal yang sedemikian ini? Sehingga mereka menunjuk kepada salah satu nama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disidanglah Nabi Ibrahim oleh mereka. Lalu disitulah Nabi Ibrahim menegakkan hujah. Dia bilang oleh Nabi Ibrahim, tanya yang besarnya ini, ya, karena dia yang tersisa sendiri, ya, kapak juga ada di lehernya, jangan-jangan dia pelakunya kan. Ya, di situ kembali akal sehatnya. Mana mungkin, ya, tidak mungkin patung bisa menghancurkan teman-temannya, itu tidak mungkin. Ya. Terus kenapa kalian menyembahnya? Jangankan untuk membela kalian, membela dirinya saja tidak bisa. Bagaimana mau dijadikan Tuhan? Nah, ini hujah yang sudah sangat jelas. Patung yang tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bahkan membela dirinya, bagaimana mau disembah? Kan kita menyembah Tuhan untuk membela kita, memberikan kita manfaat dan menjauhkan kita dari mudarat. Nah, ini untuk dirinya saja nggak bisa dia bela. Gimana mau dijadikan Tuhan? Tapi apakah dengan hujah yang sejelas ini mereka menerima? Jawabannya justru mereka semakin marah. Inilah hidayah, Pak. Mahalnya hidayah di situ. Biar kita tegakkan dalil sejelas matahari, seterang benderang matahari, kalau belum datang yang namanya hidayah, tidak akan juga orang mau menerima. Ini haram ini. Biar haram Ustaz, tapi kiai saya, Ustaz saya bilang boleh. Mau apa kita? Mau apa? Memang hidayah belum dapat. Ini bid'ah ini, Pak. Wah, kata Ustaz saya kan tidak. Terus kita kasih dalil. Biar dalil mau apa Ustaz, yang penting Ustaz saya bilang bid'ah. Mau Nabi bilang apa, yang jelas Ustaz saya bilang bid'ah, karena Ustaz saya juga belajar hadis. Nah, misalnya begitu. Intinya kalau belum yang namanya hidayah dapat, tetap juga dia akan diterima sejelas apapun hujahnya. Ini dia. Jadi memang pembangkangan ini dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan sabar. Pada puncaknya apa?
Pada puncaknya mereka marah besar, dan ini ujian berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh mereka. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah tersebut, bagaimana Nabi Ibrahim dibakar. Harakuhu wansuru alihatikum, kata mereka, bakarlah Ibrahim dan belalah Tuhan-Tuhan kalian. Subhanallah. Jadi mereka justru jadi marah besar gara-gara Tuhannya dibakar. Jadi mereka yang bela Tuhannya, bukan Tuhannya yang bela mereka. Itu terbalik ceritanya. Jadi mereka nyalakan api yang sangat besar. Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa api itu besar sekali, sampai burung-burung yang terbang di atasnya itu jatuh karena kepanasan. Bayangkan saking tingginya kobaran apinya. Kalau ada burung lewat, jatuh langsung, saking tingginya kobaran apinya. Itu yang akan dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim dilempar dengan majanik menuju kobaran api tersebut. Ya, jadi Ibrahim ini subhanallah ya, ujian kesabarannya itu luar biasa. Jelas-jelas beliau berdakwah di atas kebenaran, ya justru dapat perlakuan yang seperti ini. Jadi beliau itu dilempar ke dalam api bukan karena perkara politik, ya, bukan karena perkara-perkara dunia, bukan karena jabatan, tapi hanya karena mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini beratnya ujiannya ini. Mungkin kalau kita ini sebagai manusia biasa berpikir, ini saya sudah berdakwah, tapi orang malah lari, malah saya diperlakukan tidak baik. Nah, mungkin kita sudah berhenti berdakwah kalau manusia biasa, kalau orang tidak punya iman. Nah, maka kita jadikan Nabi Ibrahim keteladanan. Ada orang disindir-sindir sedikit, disinggung-singgung sedikit, langsung apa? Langsung mundur dari dakwah. Nah, Nabi Ibrahim dibakar. Ini dia berdakwah dibakar. Nah, kita ini cuma disindir-sindir sedikit, dibilang-bilang Wahabi sedikit misalnya, langsung mundur dari dakwah. Itu cemen sekali namanya itu. Lembek, generasi lembek itu namanya. Nabi Ibrahim sampai beliau dibakar. Nah, ketika beliau dibakar, ya, datanglah Jibril menawarkan bantuan. Disebutkan dalam riwayat, Jibril datang menawarkan bantuan. Apa tahtaju ilayya? Ya, kau butuh pada aku, kata Jibril. Ya, amma ilaika fala, kata Nabi Ibrahim. Adapun pada bantuanmu saya enggak butuh. Nah, ini tunjukkan tauhid yang luar biasa. Di saat genting yang sudah ya kematian di depan mata, tapi Ibrahim tetap berpegang pada tauhidnya. Amma ilaika fala. Adapun kepada engkau wahai Jibril tidak perlu bantuan. Kenapa? Sama jiki makhluk. Kau makhluk, saya makhluk, apa bedanya? Amma ilallah fana'am. Adapun pada bantuan Allah baru saya butuh. Nah, makanya Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baiknya pelindung. Lalu Allah sendiri yang turun tangan menolong Nabi Ibrahim. Allah tidak turunkan hujan memadamkan api itu, bukan juga mengirimkan angin untuk memadamkan api. Tapi bagaimana caranya Allah? Kalau Allah turun tangan gampang, Pak. Orang api itu juga Dia yang ciptakan kok. Ya kan? Api Allah ciptakan. Api itu tunduk pada perintah Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan beri keselamatan atas Nabi Ibrahim. Jadi api yang tadinya membakar jadi dingin. Nah, karena Allah yang perintah. Api itu makhluknya Allah, tunduk pada perintahnya Allah, sehingga Nabi Ibrahim selamat dari ujian tersebut. Nah, inilah luar biasanya tauhid ya, keteladanan yang Nabi Ibrahim lolos lagi beliau dari ujian berikut. Ujian yang keempat, diuji dengan istrinya. Nah, diuji dengan istrinya. Ketika beliau selamat dari ujian tersebut, beliau pun meninggalkan kaumnya, beliau hijrah, beliau pun menikah dengan Sarah. Banyak riwayat-riwayat kita lihat tentang kisah beliau dengan istrinya. Ketika beliau menikah, lama menikah tidak dikaruniai anak. Lalu beliau sering merenung, karena seorang nabi wajarlah mengharapkan keturunan, karena beliau butuh pelanjut untuk melanjutkan risalah kenabian beliau. Sehingga Sarah ini berinisiatif untuk mencarikan suaminya istri, ya, istri kedua. Jadi ini istri yang langka ya, dia carikan sendiri apa? Suaminya istri. Kira-kira ada istri tak yang kayak begini? Dia sendiri yang carikan yang keduanya. Ya, dia tidak mau lihat suaminya merenung terus ya, melamun terus, bagaimana ini cara. Akhirnya dia carikan istri kedua. Tapi Sarah ini pintar. Kenapa? Dia juga di sisi lain sebenarnya dia nggak mau dipoligami. Di sisi lain juga nggak tega lihat suaminya yang terus seperti itu. Akhirnya dia carikan istri yang dia anggap mungkin ya tidak terlalu cantik lah. Ya, dia carilah budaknya sendiri, yaitu Hajar. Nah, Hajar ini seorang budak hitam
ya dicarikan seorang budak yang hitam berbudaknya sendiri, sehingga dia berpikir ya ini bukan saingan, ya kan, budak hitam ji, tidak akan lebih cintanya suamiku kepada dia, ya kan, karena dia saya masih lebih cantik daripada dia gitu. Ya. Ternyata melesetlah dugaan Sarah ini. Kenapa? Karena Hajar ini ketika setelah menikah dengan Nabi Ibrahim, beliau dikaruniai anak, yaitu Ismail. Ya, inilah yang diharap-harapkan oleh Nabi Ibrahim, seorang anak. Akhirnya makin cinta dia kepada Hajar yang memberinya seorang anak. Akhirnya muncullah rasa cemburu. Itu normal sebagai seorang wanita cemburu. Kemudian datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ini ke Mekah. Ya, ini beliau kan di Palestina ini. Beliau di Palestina, beliau dibawa ke Mekah di tanah yang tandus, tidak ada kehidupan di dalamnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Nabi Ibrahim dengan berat hati, ya sebagai manusia ya wajar ya, tapi sebagai nabi dia harus menjalankan perintah tersebut. Inilah bukti kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah daripada kepada keluarganya sendiri, meskipun dia sangat cinta. Akhirnya dibawa ke Mekah. Ketika dia bawa ke Mekah, dia tinggalkan Hajar beserta Ismail di tengah gurun yang tidak ada kehidupan di sana itu ya. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang-orang, tidak ada apa-apa. Sampai Ibrahim pun tidak berani menoleh ke belakang. Dia tinggalkan keluarganya sambil dia menuju ke arah kendaraannya, ke arah kudanya untuk kembali ke Palestina. Kemudian Hajar menyusul dari belakang dan bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang perintah kamu melakukan ini? Qala bala, na'am, betul Allah yang perintah saya melakukan ini. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi ana abadan. Nah, inilah orang yang teladan tauhid yang kedua ini dari istrinya beliau. Ini keluarga tauhid betul. Kalau Allah yang perintah kita, idzan lan yudayyi ana abadan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita sama sekali. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami sama sekali. Secara logis, Pak, kalau secara akal-akalan manusianya kita nggak nyampe itu. Kenapa? Coba orang yang tinggal di gurun pasir, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada orang, mungkin sepekan meninggal nih, karena tidak ada apa-apa. Tapi kalau Allah yang perintah, pasti Allah tidak akan sia-sia, jadi aman. Nah, akhirnya pergi kembali Ibrahim pulang ke Palestina dan ditinggalkan istrinya. Nah, kemudian Ismail kecil, Ismail bayi, menangis-nangis ingin menyusu. Iya kan, menangis ingin menyusu, tapi tidak ada, kering. Nah, itulah Hajar mencari minuman, mencari sumber air. Lari-larilah beliau antara Bukit Sofa dan Marwa itu 7 kali. Itulah menjadi siarnya kita yang jemaah haji. Tidak sah hajinya orang kalau tidak sa'i dia. Nah, inilah dari Hajar ini asal muasalnya, menunjukkan usaha tawakal yang sempurna. Meskipun kelihatannya nggak mungkin secara ya hitung-hitungan manusia, tapi kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin? Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia lari antara Sofa dan Marwa, beliau akhirnya ya diberi oleh Allah jalan keluar. Apa itu? Ya Allah kirim ya Jibril dalam riwayat kepada Nabi Ismail untuk mengentakkan kakinya ke tanah tersebut, dan keluarlah di situ air Zam-Zam. Nah, disinilah asal muasalnya air Zam-Zam ini yang kita minum itu setiap pulang haji itu, yang jutaan jamaah haji telah meminumnya, yang tak pernah habis-habis, dan itu termasuk salah satu bentuk mukjizat sampai sekarang itu tidak habis-habis itu air. Bayangkan berapa banyak jamaah haji mengambil, justru bukan malah makin berkurang, malah makin bertambah. Coba di musim haji itu lihat sumur Zam-Zam itu semakin keras mata airnya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, kemudian ya setelah lolos dari ujian ini ya, ujian keluarganya, Nabi Ibrahim diuji terakhir kalinya dengan ujian anaknya. Setelah anaknya sudah mulai remaja. Nah, tapi sedikit saya mau kutip pelajaran dari kisahnya Hajar ini. Hajar ini adalah ikon atau semacam idola bagi seorang istri yang soleha. Artinya panutan. Seandainya ya seorang istri seperti Hajar ini aman keluarga, Pak. Ya, ketika menghadapi badai ujian di dalam rumah tangga, mungkin ujian ekonomi, ya ujian kemiskinan, bahkan mungkin juga bukan ujian ekonomi, bahkan ujian masalah-masalah rumah tangga. Kalau seorang istrinya bertauhid seperti Hajar, maka aman keluarganya. Tapi coba lihat sekarang, banyaknya terjadi perceraian gara-gara istri tidak mampu sabar. Karena memang manusia diciptakan, karena perempuan itu asalnya diciptakan bengkok, gampang mengeluh, gampang
kufur nikmat. Bahkan disebutkan di dalam hadis ketika Nabi mau sholat gerhana, beliau diperlihatkan penghuni neraka dan beliau mengatakan wa uritun nara wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Saya diperlihatkan neraka dan saya lihat kebanyakan penghuninya wanita. Qala ayakfurnallah, ada sahabat bertanya, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Qala la, yakfurnal ashira, karena mereka kufur terhadap suaminya. In ahsanta illa ihdahunna dahra summa wajadat minka syai'an qal ma ra'aitu minka khairan qat. Ini sifat wanita penghuni neraka tersebut. Kata Nabi SAW, jika suaminya berbuat baik kepada istrinya tersebut sepanjang usianya, setiap saat dia berbuat baik, summa wajadat minka syai'an, lalu dia mendapat satu kekurangan, satu kesalahan yang dia tidak senangi, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, dia akan mengatakan, tidak pernah saya lihat kebaikanmu sedikit pun. Hanya gara-gara apa? Satu kesalahan hilang semua kebaikan suaminya. Ini ciri wanita apa? Wanita penghuni neraka. Nah, ini dia sifatnya wanita yang tidak dididik dengan tauhid, gampang mengeluh, gampang minta cerai, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mengeluh dan seterusnya. Ini hal yang tidak dididik dengan tauhid. Makanya kalau kita lihat sekarang berita, banyaknya itu terjadi perceraian. Terakhir saya lihat ada berita viral itu di pertengahan tahun 2026 ini ada sekitar 3.000 wanita jadi janda di Pengadilan Agama Garut itu. 3.000 Pak, pertengahan tahun. Tidak tahu kalau sampai akhir tahun. Itu di Garut ya, kalau di Makassar saya tidak tahu berapa wanita janda sekarang ini. Yang jelasnya kalau orang sudah krisis dari tauhid seperti ini, gampang semuanya ya, karena dia tidak punya benteng terhadap ujian. Kemudian terakhir barangkali ujian beliau terhadap anaknya, ya ini berkaitan dengan kita ini sekarang di momentum awal Zulhijjah, ya kita sudah di 5 Zulhijjah sekarang, hari terbaik yang dan puncaknya nanti adalah di hari raya kurban. Nah, syiarnya kurban dari siapa? Siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita tiru? Semua kaum muslimin di dunia ini berkurban. Siapa yang jadi panutan dan teladannya? Inilah kisahnya, yaitu dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi menjenguk anaknya ke Mekah, ketika anaknya sudah mulai remaja itu Ismail, beliau melihat dalam mimpinya, inni araka fil manam anni azbahuka famadza tara. Saya melihatmu dalam mimpiku wahai anakku, saya menyembelihmu, maka apa menurut pendapatmu? Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Lalu apa kata Nabi Ismail kepada bapaknya tersebut? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan dapati aku termasuk orang yang bersabar. Nah, inilah dua contoh ya teladan yang sangat luar biasa. Mereka diuji oleh Allah dengan ujiannya masing-masing. Ibrahim diuji sebagai bapak menyembelih anak kesayangannya yang sudah lama dia nanti-nantikan. Sedangkan Ismail diuji oleh Allah sebagai seorang anak untuk disembelih, tapi bersamaan dengan itu mereka tetap tegar menghadapi ujian tersebut. Maka di sini kita lihat ya, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin apa? Berat ujiannya. Ya, asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujian itu para nabi. Seandainya ini ujian bukan kepada para nabi, tidak ada yang sanggup. Jangankan disuruh menyembelih anak, menyembelih kambing saja kita nggak sanggup kadang. Banyak juga uang, tapi kecintaan uang mengalahkan kita. Ya kan? Bayangkan, iPhone 20 juta bisa dibeli. Kambing 2 juta udah mahalnya. iPhone 20 juta nggak mahal, mobil 100 juta nggak mahal, tapi pas datang hari raya kurban 2 juta aja kambing tiba-tiba mahal. Sapi cuma 9 juta, 10 juta misalnya mahal. Ya itulah. Jangankan disuruh menyembelih anak, menyembelih kambing aja belum tentu kita lolos. Nah, itu dia. Jadi berat betul ujiannya. Ujian kecintaan ini, ujian kecintaan mana kira-kira yang lebih dia dahulukan? Cintanya kepada Allah atau cintanya kepada anaknya? Ternyata Nabi Ibrahim lolos lagi ujian. Ya, lolos lagi ujian ini, subhanallah. Nah, ketika beliau mau membawa Ismail untuk disembelih, di pertengahan jalan datanglah setan menggoda keduanya. Ya kan? Ya, setan kan itu kerjanya. Apa kerjanya setan? Menghalangi manusia dari perintah Allah. Coba kita mau sholat, datang lagi setan bilang, sebentar, Pi. Masih panjang waktu. Nanti mau habis waktu. Sebentar, Pi, belum habis waktu.
Nah, begitu kerjanya setan, pokoknya ada saja. Mungkin berkurban, jangan minta tahun depan, masih banyak kebutuhan, masih banyak mau dibayar, masih banyak yang ini, yang ini itu kerjanya setan, menghalangi manusia dari dulu begitu. Dan itu kerjanya satu-satunya. Nah, tapi bagaimana mereka menghadapinya? Itulah ketika datang setan itu dilempari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang disebutkan dalam riwayat Tirmizi yang dihasankan oleh Syalbani, yaitu ada 3 kali itu godaan itu, ya itulah ya, asal itu lempar jumroh itu. Jumroh Aqabah Wusta dan Kubro itu. Jadi asal muasalnya lempar jumroh itu memang melempar setan. Tapi kalau sekarang bukan melempar setan lagi, setannya sudah tidak ada di situ. Jadi jangan dipikir kalau melempar jumroh kita sedang melempar setan. Nah, itu keliru. Nah, ada juga orang yang berpemahaman begitu. Jadi kadang bukan batu kerikil yang melempar, sendalnya yang melempar. Dia bilang, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Dia bilang, karena dia pikir sedang melempar apa? Setan. Bukan setan melempar, kepala temannya melempar, karena dia tidak ada melempar jauh di belakang. Banyak orang di depan, baru jauhnya melempar, kencangnya lagi lemparannya. Kena kepala temannya. Ya karena begitulah kebodohannya, orang tidak paham. Bukan setan yang lempar, setan sudah tidak ada lagi di situ. Itu adalah simbol syiar untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, akhirnya ketika disembelih, Allah gantikanlah Nabi Ismail dengan ya sembelihan yang besar. Nah, inilah teladan yang kita bisa petik dari kisah mereka, sabar terhadap ujian yang luar biasa, sehingga Allah mengangkat derajat mereka, mengangkat nama mereka, dan memberi mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang bisa kita petik dalam kisah ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin didiskusi, yang ditanyakan, saya persilakan. Ya. Pasti sesuai namanya. Iya. Nah, ya. Masya Allah. Betul. Jangan begitu cara berdalilnya. Kalau cari contoh orang sabar, cari contoh yang sabar, jangan cari contoh orang yang tidak sabar. Kita mau sabar ini, malah cari contoh yang tidak bersabar. Oh, mentang-mentang mereka nabi, apalagi kita ini manusia biasa. Itu menunjukkan mereka itu adalah nabi, ada unsur manusianya, bukan malaikat yang murni. Ya kan, yang namanya nabi ada unsur manusianya. Kadang ada sisi-sisi kesalahannya sebagai manusia biasa. Ada saja. Nabi Yunus marah menghadapi kaumnya sehingga beliau pergi meninggal kaumnya dalam keadaan marah. Padahal kaumnya kembali bertobat kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus, ya Allah hukum, Allah tenggelamkan di lautan dan dimakan oleh ikan hiu. Ya, itu ada unsur kemanusiaannya. Nabi Muhammad juga pernah melakukan kesalahan. Nabi pernah menghalalkan apa yang Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan, seperti memakan madu misalnya, atau ada teguran-teguran yang ditegur kepada Nabi sebagai manusia, pada beliau Nabi ini. Masa kita berhujat Nabi Muhammad saja? Ya kalau ada orang datang bertanya kepada beliau bermuka masam, masa kita ustaz tidak boleh bermuka masam? Ya tidak begitu cara berdalil. Nabi Muhammad taubat gitu waktu itu. Karena ada ayat itu, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, itu ditegur langsung oleh Allah. Itu menunjukkan beliau itu sebagai manusia, kadang juga salah. Walaupun beliau seorang nabi maksud, terpelihara wahyunya dari kesalahan dan dosa, terpelihara dari dosa-dosa besar, tapi sebagai tabiat manusiawi kadang juga tergelincir. Jadi sisi manusianya ada, ya. Sehingga beliau itu ya memang kalau kita lihat dari tafsirannya, memang beliau itu beristihad ya. Ketika datang Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada beliau beristihad. Apa istihadnya? Karena kan beliau ini sedang mendakwahi pemuka Quraisy, sedangkan Abdullah bin Umi Maktum ini buta, tidak melihat, jadi tidak tahu beliau sedang sibuk. Nah, beliau beristihad di situ. Oh, Abdullah bin Umi Maktum ini kan sudah Islam, jadi ya artinya lebih didahulukan lah yang belum masuk Islam dulu lah, supaya diajak dia masuk Islam. Sehingga beliau dahulukan ini orang Quraisy. Padahal orang Quraisy ini sebenarnya tidak mau dia masuk Islam. Mereka sombong terhadap dakwahnya Nabi, sehingga ditegur beliau oleh Allah. Jadi intinya ada istihadnya. Tapi intinya di sini
Jangan kita menggunakan kalau kita mau berhujjah, jangan yang gunakan yang antitesis ya. Maksudnya antitesis, jangan ya cari yang berlawanannya ya. Kalau kita cari contoh kesabaran, ya cari yang role model yang kayak begini nih contohnya, kayak kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kisahnya apa namanya ya, ibunya Hajar. Bukan cari kisahnya Nabi Khidir, Nabi Yunus, yang mereka diuji oleh Allah dengan hal itu. Tapi itu pasti ada hikmahnya. Meskipun itu menunjukkan kekurangan mereka sebagai seorang nabi, ya artinya ada sisi kemanusiaannya, situ ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Allah ketika memberikan sesuatu kepada nabinya, semuanya ada pelajarannya. Ya, ketika Nabi Khidir tidak sabar terhadap Nabi Musa, ketika Nabi Musa tidak sabar kepada Nabi Khidir, itu ada hikmahnya atau tidak? Ada hikmahnya, sehingga kita tahu ini kisahnya, sehingga kita bisa petik hikmah dari ketidaksabarannya Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa sabar, ya tidak ada itu ilmu yang diajarkan oleh Khidir itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Seandainya beliau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir, ya beliau bersabar, itu nggak ada itu pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh surah Al-Kahfi itu kepada Nabi Musa. Tapi ada hikmahnya. Intinya di sini memang kita jangan melihat ke bawah ya kalau dalam masalah yang baik. Lihat ke atas. Kalau masalah dunia baru melihat ke bawah. Sama seperti misalnya masalah ibadah gitu. Ya, itu ustaz saja kalau sholat datang ke masjid itu saf ketiga, masa saya orang biasa aja bukan jauh ustaz ya. Masa saya saf pertama, itu salah cara itu, cara berhujahnya. Iya. Kalau masalah agama jangan melihat ke bawah. Ya. Meskipun dia ustaz ya, kalau kita berlomba-lomba ya. Kalau bisa saf pertama. Nah, Allahu a'lam. Silakan. Enggak. Di situ ulama berbeda penafsiran. Yang penting ada sembelihan besar, entah itu kibas, domba dan semacamnya. Itu tidak ada nas yang qat'i di situ yang pasti menunjukkan itu adalah kambing atau domba atau yang sejenisnya. Yang itu yang jelas di situ disebutkan apa? Sembelihan besar. Maka tidak ada nas qat'inya di situ, nas pastinya. Ya. Saya tidak tahu gambaran spesifik yang dimaksud ya, tapi yang jelas begini. Nah, itu bukan sabar namanya, itu bahlul namanya, Pak. Kalau orang tidak berselingkuh dituduh selingkuh baru diam saja, itu bahlul namanya, bukan sabar. Bedakan Pak ya antara sabar ya. Ada perkataan Imam Syafi'i yang bagus, man istaqdaba wa lam yaqdab fahuwa himar. Siapa yang dipancing atau yang diminta untuk marah pada tempatnya ya, marah pada tempatnya, lalu dia tidak marah, maka dia seperti keledai. Seperti keledai, artinya nggak punya otak. Nabi juga marah loh. Kalau kehormatannya diganggu terkait masalah-masalah pribadinya, mungkin boleh sabar. Tapi kalau masalah agama, beliau tidak diam, beliau marah. Jadi kalau seandainya ada orang dituduh berzina, padahal dia tidak berzina, baru dia senyum-senyum saja, seolah-olah itu benar. Nah, itu bukan sabar namanya, bodoh namanya, lemah. Ya, bedakan. Ya, jadi begini. Sabar memang disebutkan di dalam hadis innamas sabru fis sadamatil ula. Sabar itu pada dentuman yang pertama, yakni pada awal ujian. Kalau sudah ngomel-ngomel dulu puas-puas marah-marah baru sebentar Nabi bilang sabar mak deh. Itu bukan sabar lagi namanya, enggak ada pahalanya. Tapi sabar itu di awal ujian, karena itulah yang paling beratnya masa-masa ujian pada di awal-awal. Disitulah letaknya ujiannya. Tapi kalau sudah puas-puas dia lampiaskan semua, nanti baru setelah itu Nabi bilang, sabar mak saya. Apa sabar kalau begitu? Sudah marah-marah, sudah ngomel-ngomel, hilang nih pahalanya.
Tapi ini tempatnya sabar memang, yang di tempat sabar. Memang ada dulu di masa Nabi ada seorang wanita meninggal anaknya, lalu dia menangis di depan kuburan anaknya. Lalu Nabi menegurnya, ihtasi wasbiri wahtasibi, ya, sabar dan harapkanlah pahala. Tapi wanita ini nggak tahu bahwa ini Nabi yang kasih tahu dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia bilang, ilaika anni, ya menjauh dari saya. Kok tidak tahu rasanya kehilangan anak? Karena dia tidak tahu ini yang bicara siapa? Nabi. Sehingga dia bilang begitu. Terus Nabi pergi, Nabi ke rumahnya. Lalu ada sahabat mengatakan, tahukah engkau siapa itu tadi? Dia bilang, itu Nabi. Itu Nabi. Oh, dia kaget. Akhirnya dia datang ke rumah Nabi minta maaf. Lalu Nabi mengatakan hadis tadi itu, innamas sabaru fi sadamatil ula. Sabar itu memang awal musibah. Jadi orang itu dapat pahala sabar itu di awal-awal musibah. Nah, itu kalau di posisi sabar memang. Tapi kalau di posisi harus marah, jangan sabar. Ketika orang diganggu agamanya, dia tidak marah, itu berarti tidak ada rasa cemburu terhadap agamanya. Diganggu kehormatannya, dia tidak marah, dia tidak cemburu terhadap kehormatannya. Ini kata Imam Syafi'i namanya himar. Ini keledai. Keledai itu simbol binatang yang tidak punya otak. Jadi kalau kita memang dituduh selingkuh dan kita memang tidak selingkuh, maka kita harus marah. Kita jelaskan baik-baik bahwa saya tidak selingkuh misalnya. Jangan senyum-senyum saya. Oh iya, terserah kamu bilang apa. Saya ya enggak, itu bukan sabar namanya, lemah namanya itu. Ada orang yang dibully habis-habisan kehormatannya, bahkan sampai agamanya diganggu, dia senyum-senyum saja, itu bukan orang sabar namanya, itu orang lemah. Nah, Allahu a'lam. Masih ada? Silakan. Ya, silakan. Kurban, ya. Hmm. Ini harus perjelas kurban apa ini dulu. Sapi kan 7 orang. Nah, oh, artinya tidak sama anunya ya, bayarannya. 4 orang 2.500.000, berarti apa namanya 10 juta. Kemudian ditambah 2 juta 1 orang. Ditambah lagi 500 yang nombokin. Berapa yang nombokin tadi? Semua 5 orang. 2 tidak mampu. Nah, ini bahasa nombok ini saya kurang paham maksudnya. Dia ini ikut berserikat di dalam kurban ini atau sekadar dia membantu saja? Dia tidak kurban tapi dia bilang, ya saya bantu ini yang kurang. Bagaimana maksudnya ini nombokin ini? Sudah, berarti bukan nombokin namanya. Nombokin itu kayak dia membantu orang yang kekurangan gitu. Bilang misalnya, ini kan sapi kan 7 orang satu kelompok ini. Nah, ada kurang dari uang tersebut, ya dia datang menombokinnya. Artinya dia tidak ikut di dalam. Tapi kalau dia ikut di dalam berserikat namanya. Nah, apa hukumnya? Boleh, tidak ada masalah. Kalau yang lain yang memiliki apa namanya dana yang tadi 2.500.000 itu setuju semuanya. Kan intinya di situ berserikat tuh asalnya tuh harus sama semuanya. Asalnya harus sama. Tapi kalau seandainya yang lain tidak memiliki dana yang sama besarnya dengan yang 2.500.000 tadi itu, boleh saja masuk dengan syarat itu tadi. Ya, semuanya ridho dengan dana tersebut ya. Tentu bagiannya juga tidak sama tentunya ya, karena sesuai dengan dana yang dia masukkan. Itu mirip dengan orang yang mau berkurban tapi uangnya tidak cukup. Uangnya tidak cukup lalu ada yang bantu, boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah, dengan izin. Syaratnya adalah izin dari orang yang mau berkurban tersebut. Jadi tidak ada masalah ya, selama ada izin dan kesepakatan dari anggota-anggota yang lainnya. Allahu taala alam. Kalau masih ada? Ya, kalau masih ada pertanyaan terakhir silakan.
Nah, saya ada tulis buku judulnya Ketika Ilmu Ditinggalkan, Emosi Mengambil Alih. Nah, jadi ketika ilmu ditinggalkan, emosi mengambil alih. Ya, semua ada ilmunya. Kita marah, betul marah. Tapi jangan marah-marah emosian aja. Beda marahnya orang berilmu, beda marahnya orang-orang awam yang coba emosi, dia bakar gedung DPRD, atau dia katanya demo damai lah, demo damai tidak perlu bakar-bakaran. Ya isinya demo jalan menunjukkan ekspresi kita memprotes di depan umum. Nah ini tidak sesuai ilmu ini. Apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Jelas ini ilmu. Tidak sesuai memang dengan emosi kita. Kalau emosi kita pengen lampiaskan rasa-rasanya, ya kan? Pengen lampiaskan. Tapi ilmu tidak begitu. Ilmu itu dia memikirkan ma'al. Ada namanya fikih, ya, mikir ma'al. Fikih ma'al itu artinya memikirkan akibat. Bukan hanya semata-mata yang penting saya amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, itu semangat aja namanya itu. Nggak pikir akibat, itu cuma semangat namanya. Apa maksudnya? Jadi tujuan kita kan baik, mengingkari itu kemungkaran, ingin menegakkan kebenaran, ya ingin menghilangkan kezaliman. Tujuannya bagus, tapi caranya juga harus bagus supaya tercapai itu tujuan. Makanya Nabi mengajarkan cara yang bagus itu gimana? Kata Nabi SAW, man kana lahu nasihat. Jadi Nabi nggak larang orang memberi nasihat, silakan. Bukan dilarang kita memberi nasihat, bukan disuruh kita menjilat. Oh itu yang bela-bela pemerintah, yang bela-bela orang yang berkuasa itu penjilat. Apa penjilat? Disuruh oleh Nabi nasihati. Tapi caranya. Makanya itu kalau di Saudi itu Pak, kalau ulama-ulama yang pro pemerintah dia bilang ulama salatin, ulamanya pemerintah. Mereka digelari biasa juga ulama haid dan nifas, cuma tahu masalah darah haid katanya, masalah politik mereka nggak paham katanya. Makanya gelarnya apa? Ulama haid dan nifas. Padahal mereka paling paham masalah itu. Makanya Saudi itu aman itu gara-gara mereka paham masalah politik. Ibadah tenang, belajar tenang, bekerja tenang. Kenapa? Ulamanya paham masalah politik. Siapa di antara pemimpin di dunia ini nggak pernah melakukan salah? Siapa yang nggak pernah membuat kezaliman? Semua. Bahkan di zaman dahulu juga kezaliman itu ada, tapi cara menanganinya. Nah, lihat apa yang dikatakan oleh Nabi. Man kana lahu nasiha li waliyil amr fala yubdihi alaniyah. Siapa yang memiliki nasihat kepada pemerintah, jangan di depan umum, jangan alaniyah, jangan terang-terangan di depan orang banyak. Al-ya'khuz biyadihi wa yakhlu bihi, ambil tangannya, berduaan dengannya. Fa in qabila fadzak wa illa faqad addama alaihi. Kalau dia terima itulah yang diharap, kalau tidak maka dia telah menunaikan kewajibannya. Jadi caranya diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada syubhat terkait hadis misalnya afdal jihad kalimatul haq inda sultani jair. Jihad yang paling afdol adalah menyampaikan kebenaran di depan pemimpin zalim. Ini orang-orang yang suka turun-turun ke jalan itu memakai ini hadis. Ya, katanya di depan pemerintah, ini bukan di pemerintah itu, di depan orang mau pulang kerja. Dia demonya di jalan, dia tutup jalanan, muskilah. Saya selalu dapat itu. Saya mau mengajar ke Unhas, itu paling sering bikin jengkel. Yang terakhir kemarin yang demo UMI kemarin itu yang ditangkap 90-an mahasiswa itu. Bayangkan berapa jam mereka blokir jalanan itu sampai dirobohkan pagar UMI dan bakar itu sebagian kampusnya itu. Gara-gara dia pukul ojol. Salah-salah ya ojol dipukul. Dia punya persatuan juga yang sebelumnya terjadi di UNM. Ini modelnya ini orang-orang turun di jalanan. Karena mereka itu punya syubhat-syubhat. Ya, kalimatul haq inda sultan al-jair. Padahal ya, kalau kita lihat kalau orang awam memahami ini hadis mungkin dimaklumi lah, dia bilang ini dalil untuk demo karena dia cuma membaca sekilas langsung pergi, istilahnya begitu. Jadi nggak dipikirkan dulu maksud hadisnya ini. Jelas-jelas hadisnya bilang apa? Indah sultan jair, langsung di depan orangnya, bukan di belakangnya keluar-keluar gitu, bukan di jalan-jalan, bukan di TV, bukan di tempat-tempat halako-halako atau kajian-kajian kayak begini, bukan. Indah di sisi orangnya, langsung di depan orangnya. Itu sejalan tadi dengan hadis yang tadi itu. Ya mangkana lau nasali walil amir falyakhuz biyadi wal yakhlubi, sejalan sekali. Jadi bukan menggibahnya di belakangnya, demo teriak-teriak di jalan baru orangnya entah di mana, entah dengar entah tidak.
Nah itu kan jadi masalah. Jadi caranya itu jelas, itu diatur. Dan yang terakhir saya ingin tutup ini, memang ada buku saya tulis, makanya saya agak semangat ini menyampaikan ini, karena ada tulis buku, karena saya tidak tahan melihat itu kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh syubhat-syubhat kayak begitu. Karena saya termasuk yang merasakan akibatnya juga ya. Sering saya terhalang kajianku, bahkan kadang batal kajianku gara-gara demo itu. Jadi saya tulis buku gara-gara itu ya. Jadi intinya, pernah ada kisah Harun Ar-Rasyid. Ini cara metode menasehati ya. Harun Ar-Rasyid ini tahu siapa dia. Dia bukan cuma khalifah, dia orang berilmu juga. Tapi suatu ketika ada seorang alim, orang alim yang memiliki ilmu, ulama ya nih, datang menasehati dia. Bahasanya kasar bahasanya. Setelah mendengarkan nasihat ulama ini, Harun Ar-Rasyid bilang apa? Kamu itu tidak sebaik Nabi Musa. Saya tidak sejelek Fir'aun. Sedangkan Allah bilang dalam Al-Quran, idhaba ila Fir'aun innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun. Pergi kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar melampaui batas. Tidak ada lagi kala melampaui batasnya Fir'aun, sudah mengaku dirinya Tuhan. Innahu tagha. Tapi apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun itu qawlan layyina, perkataan yang lembut, bukan perkataan yang kasar, apalagi sampai mencaci maki. Nah ini turun di jalan, mempermalukan di depan umum, menjatuhkan wibawanya, membeberkan aib-aibnya. Nah begitu, qaulan layyina, perkataan yang lembut, yang menyentuh. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, semoga dia takut dan kembali kepada Allah. Ini Fir'aun loh yang didakwahi, bukan pemerintah kita. Saya kira pemerintah atau orang-orang yang kita nasihati tidak sekelas Fir'aun jeleknya. Dan kita yang menasihati juga tidak sekelas Nabi Musa baiknya. Nah kenapa kita merasa lebih? Intinya begitulah kira-kira ya. Jadi kita itu jangan cuma terbawa emosi ya, perasaan. Yang penting saya nasihati, yang penting saya ini. Nah kita harus pikirkan akibatnya, dampak dari cara menasihati tersebut. Makanya Syekh Albani mengatakan ya, tujuan yang baik tidak cukup dengan tujuan yang baik saja, tapi harus juga dilakukan dengan cara yang baik ya, itu cara menasihati. Jadi kita harus sabar memang. Jadi sabar dalam menasihati ya, meskipun kita di atas kebenaran dan yang kita nasihati memang salah, di atas kezaliman, tetap kita harus menggunakan jalan yang benar. Makanya bagus juga dibaca itu ketika ilmu ditinggalkan, emosi mengambil alih. Nah wallahu ta'ala alam. Sekarang ini pembahasan kita pada pertemuan ini, semoga ya semua ibadah kita di 10 awal Zulhijjah ini diterima oleh Allah. Semoga kita nanti bisa puasa Arafah yang menghapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan setelah itu kita akan menyambut hari raya Idul Adha insyaallah. Baik, ya naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.